syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Wahid Abdul Qohar, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0625825505. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN Hargorot 2 kelas 2 dengan materi Alhamdulillah aku bisa sholat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Akan bukan Kak. Kak. Dua, empat, lima, tujuh, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang saya banggakan dan yang saya cintai, sebelum ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Disiapkan dulu penghormatan pada merah putih. Silakan disiapkan. Siap, Kak. Pakai sama merah putih. Hormat, Kak. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Cukup doanya, terima kasih. Anak-anak yang kami cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat, semangat, luar biasa. Yes! sebelum pembelajaran dimulai, Pak Bar akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Nanti kalau hadir, bilang hadir gitu ya. Yes. Saya mulai dari absen pertama. Ahmad Al-Hafiz. Hadir. Ahmad Martin. Hadir. Aisyah Dwi Izana. Alha Dwi Darmawan. Kami tangan-tangan. Alifah Zatil Iza. Ananda. Aulia Sabani. Husna Daulah. Sidkia Muizzatu Syifa. Dan Windy Aulia. Nah, karena sudah hadir semuanya kan? Hadir semuanya. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu. Setuju anak-anak? Supaya kita memiliki sikap nasionalisme. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri dulu. Ayo
kita meminta kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan. Yuk, kita selawat dulu terutama di hari Jumat. Allahumma kami literasi dengan hafalan surat Al-Ahzab. Sudah hafal semuanya tak? Sudah. Mari bersama-sama kita melantunkan surat Al-Ahzab sebagai pembiasaan kita terhadap pembacaan Al-Quran. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Selanjutnya supaya lebih semangat lagi kita ice breaking dengan tepuk-tepuk, yaitu tepuk semangat. Sudah apa kalian? Silakan berdiri, kita tepuk-tepuk dulu sebelum materi kita lanjutkan. Berdiri semuanya, kita tepuk-tepuk. Pak apa hitung 1, 2, 3 tepuk semangat. Pak Bohan di sini sebelum melanjutkan materi berikutnya mau tanya tentang materi kemarin. Kira-kira tentang apa ya kemarin? Tentang apa? Adzan. Coba di sini saya mau tanya, apakah yang dinamakan tentang adzan itu angkat tangan yang bisa? Oh ya, silakan. Adzan adalah dia dinamakan adzan itu adalah panggilan atau pemberitahuan bahwasanya sholat telah tiba. Coba di sini yang laki-laki yang sudah hafal adzan siapa? Allah, silakan maju untuk adzan dulu. Silakan Allah adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dijawab. Beri tepuk tangan yang meriah. Anak-anak yang kami cintai, karena di sini materinya tentang sholat, saya mau bertanya, menurut kalian kenapa kita kok diwajibkan sholat 5 waktu? Ada yang bisa jawab? Silakan Siva. Betul, beri tepuk tangan. Jadi kenapa kita kok diwajibkan sholat? Yang pertama karena sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Terus lagi sebagai wujud rasa syukur kita kepada
Allah, karena kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan dan lain-lain. Maka wujud syukur tersebut harus kita ungkapkan dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Coba di sini tadi siapa yang mengerjakan sholat subuh angkat tangan? Nah, angkat tangan loh. Alhamdulillah semuanya sholat subuh. Tepuk tangan lagi buat kita. Anak-anak yang kami cintai, di sini Pak Kohar akan menerangkan materi bab 4 tentang sholat. Jadi tentang alhamdulillah aku bisa sholat. Dengan pertemuan nanti kurang lebih 70 menit atau 2 JP. Dengan tujuan pembelajaran, disimak lagi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan urutan sholat fardu dengan baik dan benar. Jadi, selain bisa menjelaskan apa itu sholat fardu, nanti sama juga bisa mempraktikkan dengan baik dan benar. Itu untuk pembelajaran hari ini. Pak Buar, tayangkan dulu videonya. Anak yang kami cintai, di sini aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat itu. Sholat artinya doa atau memohon. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan juga sholat fardu 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Nama-nama sholat perhatikan dulu, nanti kita bahas satu persatu. Nama sholat 5 waktu apa saja? Sebelum mengetahui tentang makna dari sholat, sekarang Pak Kohar akan menjelaskan tentang nama-nama sholat fardu. Yang pertama, ada sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, ada sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, ada sholat asar sebanyak 4 rakaat. Keempat, ada sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Dan yang kelima, ada sholat isya sebanyak 4 rakaat. Itulah nama-nama sholat fardu yang harus kita ketahui. Kita fokus lagi ke materi. Saya jelaskan pengertian sholat. Sholat artinya doa atau memohon. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, hakikatnya sama dengan kita berdoa kepada siapa? Allah. Makanya kalau kita sholat harus sungguh-sungguh karena kita berdoa atau memohon kepada Allah. Semakin banyak sampai sholat berarti semakin banyak sampai berdoa kepada Allah. Makanya kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Terus lagi, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dinamakan sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ucapan setelah kita niat. Misalnya akan dicontoh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan, misalnya lillahi ta'ala, lalu mengangkat tangan Allahu akbar. Sama mengucapkan Allahu akbar itu berarti namanya takbiratul ihram. Kalau mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengucapkan Allahu akbar setelah niat itu namanya takbiratul ihram. Itu adalah sholat. Berarti kalau sudah Allahu akbar kita sudah dalam posisi sholat dan diakhiri dengan salam. Itu assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kanan, lalu assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kiri. Selanjutnya nama-nama sholat fardu. Sudah hafal nama sholat fardu ya? Jumlahnya ada berapa? 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Ada berapa rakaat sholat subuh? Yang kedua sholat zuhur. Subuh tadi dikerjakan pada waktu pagi hari, tepatnya sebelum matahari terbit atau muncul. Yang kedua sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu siang hari, sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Terus yang ketiga sholat asar. Sudah berapa rakaat? Dikerjakan pada waktu sore hari. Yang keempat ada sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Dikerjakan pada waktu petang ketika matahari sudah tenggelam. Yang terakhir ada sholat isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu malam hari setelah maghrib sampai menjelang subuh. Kita sekarang akan mengetahui syarat sholat. Sholat itu ada syaratnya. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah harus beragama apa dari Islam. Selain Islam berarti tidak diwajibkan sholat. Di sini agamanya Islam semua. Alhamdulillah, berarti kita wajib untuk sholat. Yang kedua harus balik. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang
Nah, itu berarti sama sudah balik. Nah, Pak, bagi anak kecil bagaimana? Anak kecil itu dianjurkan untuk sholat supaya terbiasa di waktu kan kecil. Karena kalau kecil tidak mengerjakan sholat, nanti besarnya biasanya malu, sungkan dan lain-lain. Makanya sejak kecil usia 7 tahun Rasulullah memerintahkan kepada orang tuanya untuk menasihati anaknya supaya mengerjakan sholat, supaya menjadi kebiasaan di waktu sudah besar. Yang ketiga, syarat wajibnya harus berakal sehat atau tidak gila. Nah, kalau orang gila bagaimana? Orang gila itu bebas, tidak berkewajiban untuk sholat. Karena kita orang Islam tidak gila, maka kita wajib sholat. Karena nanti yang kami cintai selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama harus suci atau bersih badan, pakaian dan tempat sholat. Ini pakaian sampai harus bersih, tidak perlu bagus rapi, yang penting bersih dan suci. Yang kedua, suci atau bersih dari hadas besar dan kecil. Hadas besar itu misalnya sama datang bulan, berarti setelah sudah selesai datang bulan harus mandi besar. Terus kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara wudu. Makanya kita sebelum sholat harus wudu dulu. Karena kalau tidak wudu nanti sholatnya tidak sah. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat itu adalah menutup supaya kita tidak kelihatan kulitnya ataupun supaya menjadi sah sholatnya. Perempuan dan laki-laki tidak sama. Kalau laki-laki auratnya mulai dari pusar atau kalau secara bahasa Jawa namanya udil. Mulai dari udilnya sampean atau pusarnya sampai pinggul sini harus tertutup minimal sampai situ. Jadi misal ada orang sholat kok memakai baju sampai mulai dari sini memakai sarung sampai sini sampai ke sini, hukumnya sah. Yang penting auratnya tertutup, tapi ya kurang sopan. Masa mau sekolah saja pakainya rapi, mau menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa kok pakainya tidak rapi? Ya harus ditutupi. Kalau perempuan auratnya adalah sekujur tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Jadi makanya kalau perempuan memakai apa dah mukena atau ruko. Yang penting wajahnya dan telapak tangan sini tidak kelihatan. Yang penting wajahnya dan telapak sini kelihatan. Untuk yang lainnya harus ditutupi. Terus selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam mana? Ka'bah. Yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Karena setiap sholat itu memiliki waktu sendiri. Misalnya tadi pagi adalah sholat subuh, sama tidak boleh mengerjakan sholat zuhur, harus mengerjakan sholat subuh. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu berdiri harus berdiri. Yang kedua berniat mengerjakan sholat. Ketiga takbiratul ihram, tadi Allahu Akbar. Keempat membaca Fatihah. Di setiap rakaat harus ada Fatihahnya, tidak boleh tidak. Selanjutnya ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Terus sujud tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca surah Nabi. Pada tasyahud akhir membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah namanya sholat. Ini adalah tata cara sholat. Yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Terus niat sholat tergantung waktu yang sholat dilaksanakan. Misalnya di sini contohnya sholat isya, berarti niatnya bagaimana? Bersama-sama sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Niat tadi apa? Takbiratul ihram. Coba semuanya praktek takbiratul ihram ya kan, namanya 1, 2, 3 Allahu Akbar. Terus setelah itu bersedekah. Sedekahnya seperti ini kan, tangan kanan berada di atasnya tangan kiri. Kita perhatikan semuanya berdiri semuanya, kita praktek. Allahu Akbar, habis. Ada habis lah. Kalau sedekah ini saya perhatikan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian itu pergelangan tangan kiri, lalu diletakkan di bawahnya dada. Letakkan di bawah dada, di atas apa pusar atau udil bahasa Jawanya. Ini posisinya di sini. Tangannya diletakkan di atas pusar, di bawahnya dada. Setelah itu kita membaca doa inti kita. Doa inti kita dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Setelah waladhdallin amin dilanjutkan membaca surat atau ayat dari Al-Qur'an. Bisa surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu, bisa surat yang lain. Ruku Allahu Akbar, ruku semuanya. Ruku bagaimana? Tangannya memegang ini cantik. Sambil membaca doa Subhana rabbiyal bihamdi sami Allahu liman.
Sujud, perhatikan bahasa itu sujud, nanti perhatikan sendiri. Perhatikan kalau sujud, gambar sampai di sini, tangannya berada di sekitaran dada atau di sekitaran dada sini. Kalau perempuan, perhatikan dulu. Kalau perempuan sujudnya gini kan tuh, ditahan sini, dadanya ditahan. Kalau laki-laki sujudnya dibuka. Jadi kalau laki-laki gini, kalau perempuan ditahan gini sujudnya. Sunahnya seperti itu. Tidak anak perempuan gini dirapatkan. Kalau laki-laki dibuka itu sujud. Dua sujud sambil membaca kata Robbi firli warham bersama-sama wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Lalu terus membaca tahiyat. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Perhatikan ada perbedaan antara tahiyat awal atau tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sampai lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lalu berdiri lagi. Kalau tahiyat akhir dari at-tahiyat itu sampai selesai itu adalah tahiyat akhir. Terus perhatikan lagi ketika tahiyat, tangan yang kiri kedua tangannya memegang ini semuanya. Tangan yang kiri didirikan. Ya. Terus tangan yang kanan sampai ini di dipegang kecuali biji telunjuk jari telunjuk ini. Ketika asyhadu alla, perhatikan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah sampai dirikan asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kok diasurkan? Karena ini adalah simbol bahwasanya Tuhan kita hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah materi kita tentang sholat hari ini. Setelah itu yang terakhir adalah assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kita menoleh ke kanan, terus assalamualaikum warahmatullahi kita menoleh ke kiri. Pak, ada yang ditanyakan tak? Angkat tangan yang tadi tanya. Silakan Isa. Tanya Pak Isa. Nah, ini ada pertanyaan yang perlu kita kaji bersama dari teman sampean dari Ananda Aisyah. Apakah orang sakit wajib sholat? Kira-kira wajib sholat atau tidak? Wajib, tidak sisi. Nah, jawabannya adalah wajib. Kenapa? Karena orang sakit itu tidak dihila, kecuali kalau sakitnya dihila. Kalau masih sakit panas, sakit kepala, sakit badannya, itu kita masih wajib sholat. Karena nanti kami cintai kita bikin dulu. Semuanya berdiri kita tepuk sholat 5 waktu. Nah, biar lebih semangat kita tepuk sholat 5 waktu. Bisa semuanya kan? Bisa. Untuk sholat 5 waktu bersama-sama 1, 2, 3. Sehari salam 5 waktu. Itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, baru ke isya. Itulah sholat 5 waktu. Lanjut lagi, anak yang kami cintai. Nah, setelah itu kita akan menginjak ke kuis tentang sholat. Perhatikan dulu dianya. Siapa ya kira-kira yang dapat hadiah pertama? Mati. Silakan kami mati. Baik. Pertanyaan memiliki gambar. Question, gerakan diri dalam sholat dinamakan apa? Option 1 sujud. Option 2 rukuk. Option 3 i'tidal. Option 4 takbir. Ya, jawabannya adalah rukuk. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya. Yang kedua. Option 1 4. Option 2 5. Option 3 2. Option 4 3. Silakan maju Anda. Sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada 4. Kita lihat jawabannya betul apa tidak. Membagi kelompok menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Silakan saja sesuai kelompoknya. Pak Bola akan membagikan ini. Ini nanti ditempel dan juga nanti disebutkan gerakan apa. Dan juga nanti nama-nama sholat apa di situ. Kan silakan dikerjakan. Ini itu adalah gerakan urutannya sholat yang utama dulu. Satu bagaimana?
seperti yang sudah dipresentasikan di kelas. Setelah itu nanti kita praktek sholat dulu. Gak usah banyak-banyak kalau berdiri, yang penting ketempelan gitu. Masing-masing ada temannya sampai mau presentasi, silakan. Pertama nih ya, terus yang kedua saya lebih keras lagi namanya. Caranya duduk dengan kanan. Terus selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah. Katanya dibuka yang laki-laki. Perhatikan yang lainnya. Jadi kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan ditutup. Perhatikan yang lainnya. Kalau salah, assalamualaikum warahmatullahi baru menengok. Assalamualaikum warahmatullahi baru menengok lagi. Apa yang jelaskan? Jadi pastikan sholatnya ya ada di tempat itu. Kalau sudah tadi pekerjaannya di tempat di depan nanti saya mulai. Ya sudah tadi pekerjaannya di tempat di depan. Nanti Pak Buat yang menilai tentang ya. Ini nanti ditulis namanya dan juga perasaannya hari ini bagaimana. Setelah itu nanti sampai tulis gerakan sholat. Ditulis namanya. Ya, pilih salah satu jenderal. Ini senyum bahagia. Sesuai kondisi masing-masing. Yang bawah ditulis gerakan apa yang paling menenangkan menurut sampean. Nah, sampean anggap yang paling menenangkan. Gak usah sama tulis gerakan sholat saja bapak di gambar. Ada nanti yang kami cintai, yang terakhir bapak akan memberikan motivasi ataupun kenang-kenangan di kalian semua sebelum istirahat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Maka kita sebagai orang Islam harus mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan sholatlah kalian sebelum disolati. Artinya apa? Ketika kita masih diberikan akal yang sehat, masih diberikan kesehatan, maka kita wajib melaksanakan sholat. Karena nanti yang kami cintai, sebelum Bapak tutup, kita membaca surat Fatihah dulu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Maka kita baca surat Fatihah dulu. Al-Hadiniya as-solihah bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anak yang kami cintai, sebelum Pak Buar akhiri, sebelum istirahat, Pak Buar ada pantun. Sama nanti jawab apa Tata? Yang pertama, biru laut seperti kolam. Lagi yang keempat, biru laut seperti kolam. Paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Tutup presentasi dengan salam. Kami cukup sekian. Allahumma barik wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salimah dulu dengan Pak Buat sambil kita sholat.